Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari jambret gagal kabur karena tabrak truk hingga pria asal Jawa Tengah tewas tergeletak di jalan diduga korban tabrak lari. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Pagelaran final pertandingan voli memperebutkan Piala Wali Kota Pasuruan telah dilaksanakan Senin 29 November kemarin. Namun, sangat disayangkan pertandingan final voli putra yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo ini memicu keributan. Hal ini terlihat dari sepenggal video yang beredar di WhatsApp grup berdurasi 18 detik. Terlihat dari video yang beredar, pria yang memakai kaos berwarna putih terlihat diamankan oleh penonton lainnya. Menurut Sigit, salah satu pemain voli dari tim Purworejo, kericuan tersebut disinyalir oleh saling ejek dan lempar botol, sehingga memicu keributan antar penonton. Kericuan ini terjadi saat pertandingan kedua berlangsung di mana tim voli putra dari Purworejo melawan Sekar Gadung. Perlu diketahui, pertandingan yang digelar pada hari Senin ini ada dua, yakni final Putri Makaran melawan Gading Rejo pukul 18.30, sedangkan pertandingan kedua final Putra Purworejo melawan Sekar Gadung pukul 19.30. Rumah warga di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan ambrol. Peristiwa itu terjadi setelah wilayah setempat diguyur hujan semalaman. Insiden itu sendiri terjadi pada Selasa 30 November pagi sekitar pukul 5.30. Lurah Kebonsari, Mulyono mengatakan rumah tersebut milik warganya yang bernama Robi. Dikatakan Mulyono, rumah tersebut memang merupakan bangunan lama. Atap-atap rumah yang terbuat dari kayu juga sudah lapuk. Bagian rumah yang ambrol tersebut sudah tidak ada yang menempati. Hanya saja, kadang-kadang bangunan digunakan untuk tempat pengajian dan perpustakaan. Mulyono memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tampak bagian yang ambrol yakni atap rumah dan sebagian tembok di bawahnya. Pihak kelurahan, lanjut Mulyono, sudah melaporkan peristiwa ini ke BPBD Kota Pasuruan. Sementara itu terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Samsuladi mengatakan, laporan sudah ia terima dan akan segera ditindaklanjuti. Bagian ambruk merupakan bagian belakang tempat perpustakaan dan ngaji rutinan, sehingga pemilik rumah masih bisa menggunakan bagian depan untuk berteduh. Seorang pria babak belur di masa warga setelah diduga menjamret tas seorang wanita. Pelaku ditangkap warga setelah kabur menabrak mobil hingga terjatuh. Penjamretan itu terjadi di Jalan Kampung Masuk, Dusun Domas, Desa Pagijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Rabu 1 Desember sekitar pukul 12 siang. Kapolsek Wonorejo, AKP Sumaryanto mengatakan bahwa terduga pelaku penjamretan ini berinisial NW, 38 tahun, warga Dusun Ngelocen, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kejadian itu bermula saat dua orang perempuan berinisial ST, 40 tahun, warga Kecayan, berboncengan dengan AS, 29 tahun, dengan mengendarai Honda Scoopy dari Pasar Wonorejo. Sesampainya di Jalan Kampung Masuk Dusun Domas, Desa Pagijangan, tiba-tiba dipepet satu orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria. Kemudian, pelaku langsung mengambil dompet yang berada di dashboard sepeda motor. Setelah mendapatkan dompet, pelaku langsung kabur. Sayangnya, saat kabur, pelaku menabrak mobil hingga terjatuh, kemudian dihakimi warga. Saat pelaku dimasa oleh warga, dijelaskan Sumaryanto, kebetulan Aibda Budi dan Bribka Ayok, anggota Polsek Wonorejo, sedang melaksanakan patroli antisipasi bencana alam di wilayah tersebut. Melihat ada kerumunan warga, dua anggota Polsek Wonorejo itu langsung mendekati kerumunan warga. Ternyata ada seorang pelaku jambret yang dihakimi warga. Selanjutnya, anggota Polsek Wonorejo mengamankan pelaku tersebut dan dibawa ke Puskesmas Wonorejo untuk pengobatan. Kasus dugaan perselingkuhan oknum ASN bertugas di Puskesmas Perigen terus bergulir. Kabar terkini, Inspektorat Kabupaten Pasuruan layangkan 2 sanksi berat ke oknum tersebut. Kepala Bidang Disiplin Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKPPD Kabupaten Pasuruan, Devi tegaskan melayangkan sanksi berat kepada oknum nakal. Sanksi dijatuhi sesuai dengan tingkat kesalahan. Di kasus HSU, oknum dokter bertugas di Puskesmas Perigen yang diadukan oleh suaminya sendiri. Pihaknya akan memberikan sanksi berat. Ada 2 poin yang dianggap oknum ini bersalah. Untuk itu, akan koordinasi dengan dinas terkait.
Di sisi lain, LSM GP3H, Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum Kabupaten Pasuruan, Anjar menilai kasus dugaan perselingkuhan ini sangat lamban. Betapa tidak selama 2 tahun lebih kasus yang ditangani Inspektorat dan PKPBD Kabupaten Pasuruan terkesan jalan di depan. Pria yang kerap kritiki masalah dunia pendidikan ini menyayangkan sikap dan perilaku si oknum dokter tersebut. Seharusnya, seorang dokter memberi contoh yang baik di hadapan masyarakat dan jajaran bawahannya, bukan malah sebaliknya. Ia mendesak Inspektorat dan PKPBD segera memberikan sanksi berat kepada si oknum dokter tersebut. Seorang pria asal Jawa Tengah tewas di ruas jalan raya wilayah selatan Kabupaten Pasuruan. Lelaki Malang itu diduga korban tabrak lari Jumat petang 3 Desember. Diduga, motor korban menyenggol kendaraan di depannya hingga terjatuh, kemudian ditabrak kendaraan lain dari arah berlawanan dan kini melarikan diri. Jasad pria yang diketahui bernama Nur Rahman Ihfandi itu merupakan warga Banjarnegara, Jawa Tengah, tergeletak tertutup kain di tengah ruas Jalan Raya Pasuruan Malang, tepatnya di Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, usai mengalami kecelakaan. Menurut informasi warga, kecelakaan bermula saat korbannya mengendarai motor Jupiter MX Nopol R4274KM laju dari arah Pasuruan Malang. Di lokasi kejadian, pria berumur 22 tahun itu hendak mendahului kendaraan pick-up di depannya. Namun, naas kendaraan korban tersenggol hingga jatuh ke kanan kemudian ditabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Usai menabrak korban, kedua kendaraan bak terbuka kabur melarikan diri. Jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsono, Kota Pasuruan untuk dilakukan visum. Kini, peristiwa kecelakaan itu ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan.